Setelah saya berbicara bahwa sindiran terhadap pendidikan Indonesia, yaitu schooling without learning, di mana orang sekolah tapi nggak dapat apa-apa, saya sudah menjelaskan bahwa persoalannya adalah di pembelajaran atau bagaimana seorang guru atau dosen untuk dapat mengukur pembelajaran yang efektif. Dan kali ini saya membuat sebuah riset kecil dan kemudian meneliti atau menemukan, yaitu dampak buruk daripada luaran tanpa kompetensi. Jadi luaran-luaran yang belajar, masuk kuliah, masuk sekolah, menyelesaikan kurikulum, ikut ujian, lulus, tapi tanpa kompetensi. Nah, dampaknya apa? Jika kita memperhatikan bahwa mereka yang menjadi luaran perguruan tinggi, ya, yang tanpa kompetensi, dari fenomena yang saya coba amati, misalkan saja mereka yang bekerja di sebuah institusi pemerintahan, menurut beberapa pandangan yang saya lihat adalah itulah yang menyebabkan korupsi menjadi sangat tinggi. Mereka tanpa kompetensi tidak tahu bagaimana mengembangkan karirnya dengan benar karena memang tidak ada kompetensi, dan mereka juga tidak tahu bagaimana membuat terobosan-terobosan untuk boleh meningkatkan kinerja mereka. Dan karena memang sekali lagi tanpa kompetensi. Dan repotnya jika ini terjadi, maka kalau ini terjadi dalam lembaga pemerintahan, ya di birokrasi, maka pemerintah akan banyak disulitkan dengan luaran-luaran tanpa kompetensi. Yaitu mereka akan ya bekerja, dibayar mahal, tapi ya tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan kemudian juga dengan berjalannya waktu, demikian juga pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi, dan mereka pun akan menuntut dengan bayaran yang lebih mahal lagi, lebih mahal lagi. Tapi karena mereka tidak punya kompetensi, ya mereka akan menuju ke apa akan menyasar ya institusi tersebut. Jadi institusi yang mereka diami dari luar tanpa kompetensi itu akan diberatkan. Seharusnya luaran perguruan tinggi yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, ya, atau kompetensi itu akan dapat mengembangkan program-program di pemerintahan, di lembaga, di institusi mereka ada. Karena memang mereka belajar untuk itu, belajar untuk mengembangkannya. Apalagi kemudian juga sampai selesai di program doktoral. Artinya adalah mereka yang orang-orang yang memang bisa mengembangkan teori-teori penerapan baru. Maka dunia kerja itu akan menjadi sangat dinamis, maju. Tapi coba bayangkan kalau luaran dari perguruan tinggi itu, baik sarjana, magister, dan doktor tanpa kompetensi, hanya mendapatkan selembar kertas ijazah itu, maka ketika mereka bekerja, ya dirugikan oleh institusinya. Dan kalau pemerintah ya institusi pemerintah. Nah, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan, bukan saya mengatakan ini, penelitian. Mengatakan bahwa orang-orang di birokrasi itu yang mau ngapain lagi. Jadi untuk mendapatkan pendapatan yang besar, yang disasar adalah ya kekayaan pemerintah itu atau harta rakyat. Akhirnya ya korupsi terjadi di sana. Dan kemudian lebih lanjut lagi bagaimana kalau luaran tanpa kompetensi itu berada dalam bidang pendidikan. Nah ini yang mengerikan. Jadi coba bayangkan ya, saya pernah belajar juga tentang pendidikan ya dari seorang ya, profesor ya. Dia katakan kalau di Jerman itu yang bisa menjadi guru hanya 10% orang. Dan memang di banyak negara maju yang bisa menjadi guru adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang yang memang cerdas ya di bidang itu. Jadi hanya 10% orang. Tapi yang menarik ya pada waktu saya lulus SMA, ya, saya masih lihat waktu saya SMA, guru kepala saya bilang, ambil saja apa IKIP, pada waktu itu kan namanya IKIP kan, IKIP. Jadi guru banyak pekerjaan, memang punya harus jadi guru. Jadi orang mengambil IKIP itu kemudian ya hanya untuk dapat bekerja. Nah pertanyaannya kemudian juga adalah ketika mereka mengajar tanpa kompetensi bagaimana? Dan kemudian terjadi pertarungan. Ada yang lulusan IKIP dan bukan lulusan IKIP mengajar. Dan lulusan IKIP maksudnya saya kami lah orang-orang yang punya kemampuan pedagogik yang bisa mengajar. Kalian tidak bisa. Nah, gitu. Kemudian adalah pelatihan-pelatihan lain. Tapi kan dari segi ilmu ya
yang di luar IKIP itu kan lebih maju. Tapi menurut saya bukan pesan itunya. Nah, kalau persoalannya tanpa kompetensi, bisa dibayangkan jadi apa? Nah, mereka akan menjadi guru tanpa kompetensi. Ya, bagaimana memfasilitasi mahasiswa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, mengenali tentang minat kemampuan daripada siswa-siswa ataupun mahasiswa itu. Dia sendiri juga ketika dilepas tidak bisa bekerja. Saya waktu memang apa namanya belajar di perguruan tinggi, selalu saya katakan kalau saya belajar di perguruan tinggi tidak bisa bekerja, ataupun saya nggak bakal mau jadi dosen. Dan kalau saya mengajar jadi dosen dan tidak bisa buat apa-apa, saya nggak mau jadi dosen. Untuk apa saya mengajar mahasiswa saya, sedangkan saya sendiri tidak bisa buat pekerjaan, tidak menciptakan karya-karya. Untuk apa saya mengajar? Kan memalukan sekali. Jadi hanya datang ke kelas, bicara, kemudian dapat uang, tanpa bisa mengukur uh, proses pembelajaran yang efektif. Bagaimana mengukur apa namanya kompetensi yang terjadi di mahasiswa? Apakah kompetensi yang direncanakan dari tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak? Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu, atau saya pikir kalau saya merasa tidak mampu melakukan itu, untuk apa saya mengajar? Apalagi kemudian ketika saya keluar juga saya tidak bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya untuk apa saya mengajar mahasiswa? Dosennya aja nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian mengajar mahasiswa. Mahasiswa pasti tidak dapat apa-apa. Itulah mungkin sindirannya bahwa ya mahasiswa banyak yang datang sekolah, hadir dalam ceramah-ceramah, tapi yang mendengarkan ceramah juga sambil mengikuti kegiatan yang lain, tidak serius. Tidak ada pembelajaran mandiri yang sungguh-sungguh membuat mereka mendalami mata kuliah itu, kemudian menjadikan kompetensi, tidak ada. Nah kemudian ketika luaran itu menjadi guru, nah tadi saya katakan juga, nah yang terjadi adalah, ya itu yang menjadi sasaran adalah mahasiswanya. Harusnya kan perguruan tinggi itu kan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Artinya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu terintegrasi. Dan ada integrasi ya, penelitian pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Jadi pada waktu apa namanya dosen itu bersama dengan mahasiswa mengembangkan penelitian dan kemudian menerapkan penelitiannya, maka kampus-kampus itu menjadi tempat di mana temuan-temuan baru dikembangkan dan menolong usaha-usaha itu berkembang dengan baik. Ya, ataupun institusi-institusi atau kegiatan program-program itu berkembang dengan baik. Nah, kalau kemudian dosen itu jauh daripada dunia kerjanya, mahasiswa jauh daripada dunia kerjanya, dosen itu meneliti mau-maunya dia, sekadar untuk dapat jabatan fungsional, demikian juga dosen tidak melibatkan mahasiswa untuk dilatihnya meneliti, dan kemudian mahasiswa kemudian membuat skripsi tesis tidak ada hubungannya kaitannya dengan karya-karya dosen, bisa dibayangkan ada banyak karya-karya di perguruan tinggi itu yang sebenarnya tidak bermutu, tapi hanya sekedar syarat untuk mereka ya lulus. Walaupun saya juga nggak ngerti bagaimana caranya. Kalau kemampuan dosennya saya tidak memadai, nah kemudian bagaimana karya-karya dari mahasiswanya begitu. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan ya untuk pendidikan Indonesia. Jadi saya setuju juga dari para teman-teman yang mengatakan kalau luaran pendidikan tanpa kompetensi, maka dimanapun mereka berada, maka mereka akan menggerogoti institusi yang ada dan membuat institusi mereka bukan yang makin maju, bahkan makin terpuruk. Kalau pemerintah membiarkan ya luaran-luaran pendidikan tidak bermutu dan masuk dalam pemerintahan, maka mereka akan menggerogoti ya, menggerogotilah institusi pemerintah tersebut dan korupsi akan merajalela. Dan kalau guru-guru kemudian juga luarannya tidak bermutu, tidak bisa melakukan apa-apa, dan kemudian tetap menjadi guru, mengajar terus, tapi tidak bisa mengukur tentang hasil belajar mereka, melihat materi menjadi kompetensi dalam diri anak-anaknya, maka yang menderita adalah mahasiswa, menderita adalah rakyat. Dan dengan demikian masa depan bangsa ini akan menjadi suram. Kiranya kita berharap pendidikan Indonesia menjadi makin lebih baik lagi dan kompetensi guru juga terus ditingkatkan.